saya ada di Desa Cemandi karena saya ingin lihat sejauh mana perkembangan kesenian namanya reog Cemandi. Ini salah satu bentuk kesenian reog di Jawa Timur yang memang beda-beda. Setidaknya ada 4 reog yang ada di Jawa Timur, yaitu reog Cemandi sendiri, ada reog Ponorogo, reog Dodok Tulungagung, dan reog Bulkiyu dari Blitar. Reog Cemandi sudah ditetapkan sebagai BPTB Warisan Budaya Tak Benda. Kami Dewan Kesenian Sidoarjo sebagai perwakilan dari seniman budayawan Sidoarjo sangat bangga. Ayo kanca padha nyawiji bebarengan bangun negara. Ada melekat beberapa hal dari penetapan BPTB, yaitu pemanfaatan, pengembangan, pelestarian, dan hal-hal tersebut itu yang memang harus dilakukan. Itu menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dari pelakunya sendiri, dari teman-teman reog Cemandi, tetapi juga dari masyarakat, dari pemerintah daerah. Dan sebenarnya di sini itu tidak seni semata, tetapi ada aspek-aspek ritual, suatu bentuk penghormatan terhadap alam, terhadap leluhur, dan juga bentuk ibadah. Itulah satu hal yang kami sangat bangga dari reog Cemandi adalah teman-teman yang main di Festival Seni Banding Asap kali ini adalah generasi muda. Ini sudah generasi ke-9 dari reog Cemandi berdiri tahun 1922. Yang mau ini memang sudah tumbuh ya, sudah tumbuh itu ya. Karena saya lihat kan anak muda-muda. Ibu nama siapa, Bu? Bu Sulasri. Tetap mengenal reog ini, makanya kita sebagai lansia tidak untuk lepas dari budaya yang sudah ada. reog pencak silat Wanoroseto. Iya apa? Pencak Cemandi. Setidaknya ada 3 kelompok reog di Desa Cemandi, yaitu pertama reog Cemandi pimpinan Pak Susilo yang tampil secara konvensional, arah-arahan dengan membawa 6 alat musik dan 2 topeng gendruwo lanang wedok atau laki perempuan, lebih tepatnya untuk ritual tolak bala. Yang kedua ada reog lansia untuk kebutuhan ekstasi bagi lansia Desa Cemandi supaya tetap bahagia. Dan kelompok yang ketiga adalah reog Wanoroseto yang mencoba membuka alternatif untuk kepentingan kekinian. Ada arah-arahan dengan membawa jagoan dalam manten loro pangkon, dan kemudian juga dengan atraksi pencak dengan jurus yang khas. Setidaknya di tahun 2024 ini yang dapat kita saksikan adalah fungsi utama sebagai tolak bala. Kita mengenal cerita masa kecil kita bahwa menemukan ketika anak hilang, diculik gendruwo atau hantu, maka semua orang mengeluarkan benda apa saja untuk dipukul agar menghasilkan bunyi-bunyian. Dalam reog Cemandi mempunyai fungsi seperti kesenian dongkre di Madiun dengan tetabuhan arah-arahan disertai dengan beberapa karakter topeng yang berfungsi sebagai tolak bala. Tetabuhan reog Cemandi mirip reog Dodok Tulungagung, tetapi reog Cemandi ada topeng gendruwo laki-laki dan perempuan yang bisa saja sebagai simbol mewakili bala yang disingkirkan. Ritual itu juga dikuatkan sampai saat ini. Mereka harus membuat sajian lengkap ketika akan memainkan reog. Kemudian dikembangkan oleh warga masyarakat Desa Cemandi, yaitu reog dan juga Wanoroseto. Kini reog Cemandi bisa berfungsi ganda, yaitu untuk memeriahkan hajatan sebagai daya tarik dan biasanya tampil paling depan. Diceritakan oleh pimpinan reog Wanoroseto bahwa fungsi hiburan dikembangkan dengan menggabungkan reog Cemandi
solusi hiburan dengan memasukkan pencak silat yang juga dipadu dengan jagoan yang biasa diekspresikan dalam manten loro pangkon. Dalam konteks pencak silat, jika dihubungkan dengan sejarah dari sumber seniman Cemandi, bahwa lahirnya kesenian ini pada masa pergerakan tahun 1922. Jika benar demikian, maka pencak silat adalah tepat, karena itu bela diri yang terselubung dalam pergerakan kesenian, seperti tumbuhnya kesenian kelipang, terbang laru, atau terbang Bandung di wilayah Pasuruan, Probolinggo, Jember, yang semuanya memanfaatkan kendang laki binek atau laki perempuan, persis seperti kendang yang digunakan oleh Wanara Seta saat ini. Seni tradisi adalah seni komunal yang pendukungnya terbatas. Jika ingin bertahan, maka yang paling awal ditumbuhkan adalah ekosistemnya. Bagaimana dukungan lingkungan daerah kelahiran kesenian itu? Bagaimana sumber daya yang ada di lingkungan itu? Dan masihkah ada peristiwa budaya yang memberikan ruang hidup kesenian itu, seperti yang diupayakan oleh Dewan Kesenian Sidoarjo pada Festival Seni Bandeng Asap yang diselenggarakan saat ini. Bukankah beberapa informasi dari Mbah Susilo seperti baju goni, alat musik angklung yang saat ini sudah tidak ada lagi perlu didiskusikan, atau filosofi tentang kendang yang terdiri dari lulang, menjalin, dan tanding yang artinya tanpa tanding, yang saat ini juga sudah tidak ada dalam kendang reog Cemandi. Salam budaya.